channel mengkaji, mengedukasi, mencerahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi di MS Channel atau Mafati Usahadah Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang hakikat hidup dan mati. Pada sesi yang kelima ini kita akan membahas tentang kehidupan yang kedua. Berdasarkan firman Allah, saya ingatkan kembali dalam surah Al-Baqarah ayat 28 yang dikuatkan surah Ghafir ayat 11 bahwa manusia itu mengalami dua kematian dan dua kehidupan. Kita ambil kesimpulan terlebih dahulu sebelum kita kaji kehidupan yang kedua. Kematian pertama adalah sebelum manusia diciptakan, yaitu dia berupa tanah, seperti keterangan Ibnu Abbas. Kehidupan pertama adalah kehidupan di mana ketika manusia sudah ditiupkan ke dalam janin di dalam perut ibunya, ruh. Itulah hidup yang pertama. Kematian yang kedua adalah saat kita dimatikan oleh Allah, setelah kita mengalami kehidupan yang pertama. Kehidupan yang kedua adalah di saat dimana nanti kita dibangkitkan setelah kita dimatikan pada kematian yang kedua. Baiklah, kita akan bahas secara lebih spesifik tentang kehidupan yang kedua. Jadi di dalam penghujung surah Al-Baqarah ayat 28 dijelaskan, summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Summa yuhyikum, kemudian ia Allah akan menghidupkan kamu. Jadi beda pada pembahas ayat sebelumnya tentang ketika Allah menyindir, ketika Allah memberikan informasi tentang kehidupan yang pertama, Allah menggunakan kata-kata fa'ahyakum, menggunakan fi'il madhi. Dia telah menghidupkan kamu. Artinya apa? Allah sedang berbicara kepada kita yang masih hidup. Allah sedang berbicara kepada kita yang sedang mengalami kehidupan yang pertama. Dan kita telah hidup saat ini. Maka Allah mengatakan fa'ahyakum. Dia Allah telah menghidupkan kalian. Nah, sementara kehidupan yang kedua itu belum kita alami. Kita sekarang ini masih berada di dunia. Kita saat ini sedang mengalami kehidupan yang pertama. Kematian yang kedua belum kita alami. Kemudian setelah kematian yang kedua kita akan mengalami kehidupan yang kedua. Maka pada kehidupan yang kedua Allah menggunakan summa yuhyikum, menggunakan fi'il mudhari. Summa kemudian yuhyikum, ia Allah akan menghidupkan kalian. Nah, keterangan Ibnu Abbas yang dimaksud yuhyikum di sini adalah ayyaba'asakum yaumal qiyamah. Ia Allah akan membangkitkan kalian pada hari kiamat. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Baiklah, kita akan spesifik membahas tentang ini. Yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan kiamat terjadi, kiamat itu tiba, yaitu ketika bumi sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, langit juga sudah diruntuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bumi sudah diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah membangkitkan pada tiupan kedua sangkakala, karena pada tiupan yang pertama adalah penghancuran alam semesta. Kemudian tiupan yang kedua adalah menghidupkan segala yang telah mati. Sudah mafhum kita pahami bahwa tiupan pertama itu semua yang hidup di alam semesta ini semuanya akan mati. Malaikat mati, kemudian jin-jin juga mati, tumbuh-tumbuhan mati, semua yang hidup akan mati. Bahkan malaikat yang memanggul ars saja, bahkan malaikat yang memikul ars saja juga mati. Sehingga hanya tinggal Allah sendirian yang hidup. Lalu kemudian Allah bangkitkan malaikat Israfil
yang juga mati pada tiupan yang pertama itu, nah, malaikat Israfil tiup sangkakala pada tiupan yang kedua. Maka pada tiupan yang kedua ini Allah membangkitkan kita yang sudah mati, dibangkitkan kembali oleh Allah. Pada kajian-kajian yang lampau sudah saya jelaskan, sudah saya rinci, ya. Sekarang kita ulangi lagi karena kebetulan topiknya itu bersamaan, bahwa ketika Allah membangkitkan manusia nanti ketika hari kiamat, manusia akan dibangkitkan itu diibaratkan seperti tumbuhnya sayuran, ya. Jadi Allah menurunkan hujan dari langit, nah, kemudian dari di dalam tanah itu manusia keluar seperti keluarnya biji-bijian, ya. Manusia keluar dari dalam tanah itu seperti keluarnya biji-bijian, tumbuh. Nah, kemudian setelah itu, ya, setelah itu manusia benar-benar dalam keadaan asal muasal ketika dia dilahirkan. Apa maksudnya? Manusia akan bangkit dari kubur masing-masing itu dalam keadaan telanjang bulat, ya, tidak berpakaian sama sekali, tidak beralas kaki, dan bagi laki-laki, ya, dan bagi laki-laki yang semula sudah sunat semua, ya, dalam keadaan belum bersunat, ya. Sehingga sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan pada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana nanti kita saling lihat dan malu antara satu dengan yang lainnya? Rasulullah mengatakan, pada hari itu, pada waktu itu, orang tidak akan sempat memikirkan orang lain. Semuanya hanya memikirkan dirinya sendiri, ya. Bahkan disebutkan, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani. Di mana pada hari itu orang lari dari saudaranya, lari dari ibunya, lari dari bapaknya. Semuanya ngurus urusannya sendiri-sendiri. Tidak ada yang sempat ngurus bapaknya, ngurus ibunya, ngurus anaknya. Udah lupa semua. Nah, jadi semuanya hanya ingat pada urusannya sendiri-sendiri. Nah, maka amalnya sendiri-sendiri itulah yang kemudian nanti akan menentukan bagaimana nasibnya pada hari kebangkitan. Maka ini menjadi motivasi bagi kita semua, ya. Kita saat ini pada posisi kehidupan yang pertama, ya. Kita yang masih hidup ini pada posisi kehidupan yang pertama. Di mana pada kehidupan yang pertama ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal. Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk membersihkan hati kita dan tidak mengotorinya. Ya. Maka marilah kita bersihkan hati kita perbanyak amal kita. Sehingga nanti pada kehidupan yang kedua kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati yang bersih, dalam hati yang gembira. Ya, kita ringan urusan kita, ya, tidak terus kita terbebani suatu permasalahan yang berat, meskipun kita ngurus urusan kita sendiri, namun kita ringan urusan kita. Kita sudah optimis, kita sudah tenang. Kemudian terkait dengan bagaimana peristiwa-peristiwa pada hari kebangkitan ini, rentetan peristiwanya sampai nanti hari penimbangan atau hari penghisapan itu sebenarnya sudah saya bahas secara rinci pada video sebelumnya, yaitu kajian tafsir surah Al-Kautsar, ya. Pada video sebelumnya sudah saya jelaskan secara gamblang, ya, bagaimana perjalanan, ya, manusia, ya, dari dibangkitkan sampai nanti dia memasuki telaga Kautsar, mendapat syafaat dari Rasulullah, minum dari air telaga itu. Nah, siapa saja yang minum dari air telaga itu, maka dia tidak akan mengalami dahaga sepanjang masa. Saya sudah bahas secara rinci. Maka jamaah sekalian yang mungkin ingin, ya, mendalami lebih dalam lagi, silahkan lihat video sebelumnya, yaitu pada kajian tafsir surah Al-Kautsar. Itu sudah saya bahas secara terperinci. Ini hanya menyangkut pautkan, mengingatkan saja karena kebetulan topik kita pada hari ini kajian tafsir surah Al-Baqarah ayat 28 itu memiliki pembahasan yang hampir sama. Maka kemudian pada penghujung surah Al-Baqarah ayat 28 ini, summa ilaihi turja'un. Ketika manusia sudah dibangkitkan semua, ya, dalam keadaan laki-laki perempuan yang sudah tidak berpakaian, tidak beralas kaki itu, summa ilaihi turja'un. Ya, kemudian kita semua yang dibangkitkan ini dikembalikan kepada Allah, dihimpun, dihalau menuju ke Allah, ya. Kita akan dikumpulkan di suatu tempat yang luas yang kemudian disebut padang mahsyar. Nah, kemudian kita akan dihisab, kita akan ditanya tentang amal perbuatan kita.
Tentang hisab ya, sudah saya bahas juga secara rinci pada kajian tafsir surah Fatir ayat 32 tentang 3 golongan manusia. Saudaraku sekalian, yang belum menyaksikan juga bisa melihat video saya sebelumnya, yaitu tafsir surah Fatir ayat 32, itu membahas tentang 3 golongan manusia. Di situ dibahas juga tentang jenis-jenis hisab, di mana hisab itu ada hisab yang ringan, ada pula hisab yang berat. Nanti bisa dikaji, bisa dibahas di situ. Jadi kita semua nanti akan dihalau, dihimpun menuju ke Allah. Summa ilaihi turja'un. Maka pada video kali ini ya, pembahasan hakikat hidup dan mati, supaya kita bisa memahaminya tentang kehidupan dan kematian, maka marilah ya, kita gunakan semaksimal mungkin waktu kita gunakan semaksimal mungkin kesempatan kita untuk berbuat baik, untuk mengisi hari-hari kita dengan beribadah kepada Allah semaksimal kekuatan kita, karena hidup ini adalah cobaan ya, sebagaimana yang sudah kita kaji ya, ketika membahas tentang kehidupan yang pertama kita singgung surah Al-Mulk ayat yang kedua ya, bahwa hidup ini, mati dan hidup itu adalah tujuannya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saya ingatkan kembali, hidup dan mati diciptakan oleh Allah untuk menguji di antara kita ini mana yang paling baik amalnya. Mari kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, perbanyak amal, kita siap-siap menjemput, kita siap-siap menghadapi, kita siap-siap untuk mendapatkan anugerah yang terbaik dari Allah pada kehidupan yang kedua yang saat ini belum kita lalui dan nanti akan kita lalui. Ya, demikian pembahasan tentang kajian tafsir surah Al-Baqarah ayat 28, sudah selesai dalam 5 sesi ya, sudah selesai dalam 5 sesi. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Simak terus jamaah sekalian, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, MS channel ya. Channel ini kita khususkan untuk mengkaji tentang tafsir Al-Quran, supaya kita semakin paham ya tentang hakikat dari kehidupan ini ya. Maka pada beberapa sesi kajian hakikat hidup dan mati ini, tujuannya adalah supaya kita memahami tentang kematian, memahami tentang kehidupan, sehingga dengan memahami secara mendalam hakikat hidup dan mati, kita bisa mempersiapkan diri, membersihkan hati untuk supaya kita juga tidak gagal paham tentang kebangkitan, tentang kematian, supaya kita tidak gagal paham, sehingga kita bisa memahami tentang kehidupan dan kematian itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Demikian, sampai jumpa lagi di MS Channel yang senantiasa mengkaji, mengedukasi, dan mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.